Hai, selamat datang di modul 10 dengan saya Marisa, di mana di modul 10 ini adalah modul terakhir untuk bisnis proses fundamental ini. Kita akan membahas mengenai linkage antar bisnis proses. Jadi adalah hubungan antara cycle yang satu dengan cycle yang lain seperti apa penggambarannya. Dan modul ini tuh untuk memperjelas tentang modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga diharapkan ketika Anda sudah menonton video modul 10 ini, Anda akan mengerti tentang siklus-siklus yang ada di proses bisnis beserta keterkaitannya satu sama lain. Di modul 10 kali ini, kita akan mempelajari tentang linkage business process, di mana linkage business process ini adalah hubungan dari siklus-siklus yang sebelumnya kita telah pelajari. Mulai dari awal, modul-modul yang ada di bisnis proses fundamental ini, Anda mempelajari tentang siklus pendapatan atau biasa kita sebut dengan revenue cycle. Nah, bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan, dari pendapatan dari iklan. Nah, itu kita rangkum dengan data flow diagramnya. Kemudian kita lanjutkan siklus pengeluaran di mana berhubungan dengan supplier pada saat customer ingin membeli barang dan perusahaan harus memproduksi dan dia memesan barang ke supplier. Ketika barang tersebut datang, bagaimana quality controlnya. Nah, itu juga dibahas di expenditure cycle dan nyambung ke production cycle. Kemudian kita juga mempelajari tentang HR, di mana sumber daya itu menjadi penting dalam menjalankan sebuah proses bisnis di dalam perusahaan. Karena kita harus benar-benar mengukur mulai dari karyawan memasuki perusahaan, ada proses interview, kemudian bagaimana pada saat karyawan bekerja, proses penilaiannya seperti apa, dan sampai akhirnya karyawan tersebut memutuskan untuk berhenti atau memang dia sudah waktunya pensiun. Kita juga ada serangkaian prosedur untuk exit interview sehingga semuanya tertata dengan rapi dan bisa digambarkan flow-nya dan juga connect dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Apalagi jika perusahaan tersebut menggunakan sistem yang terintegrasi, itu sangat mudah dilakukan. Nah, kemudian kita juga membahas tentang financial reporting cycle ya, in general ledger, di mana semua transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya itu terakhir menuju ke financial and reporting cycle. Kalau kita lihat di gambar ini adalah gambar hubungan antar siklus-siklus yang sebelumnya pernah kita pelajari. Contohnya misalnya dari pendapatan pengeluaran, kita lihat di sini ada angka 1 sampai 9. Nah, masing-masing keterangannya bisa dilihat di gambar yang berikut ini. Misalnya contoh yang pertama, ini pada saat penjualan mengirimkan data tentang ramalan penjualan kepada siklus pengeluaran sehingga barang yang diorder atau raw material yang diorder oleh expenditure cycle ini sesuai dengan demand yang dibutuhkan oleh di revenue cycle. Jadi kalau misalnya customer ingin membeli barang, permintaannya 1 bulan untuk barang jenis A adalah 1000 unit. Nah, sementara di expenditure cycle kan dapat infonya dari mana? Tentunya dari transaksi penjualan yang ada di sini. Sehingga ini ada hubungan dengan revenue cycle pada saat melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua, revenue cycle tentu berhubungan dengan HR dan payroll cycle. Tentunya karena di sini ada salesperson, ada marketing juga yang melakukan proses penjualan. Sehingga kalau kita lihat di sini, ada sales staff yang dibayar. Nah, karena memang semua divisi pasti berhubungan dengan HR karena masalah pembayaran gaji, ya, salary-nya. Dan di sini bisa direview juga performance dari sales-sales tersebut dan juga marketingnya seperti apa. Nah, kemudian untuk nomor 3 dan 4, misalnya di sini si bagian penjualan berkomunikasi dengan production. Ya, pada saat di sini penjualan misalnya dengan production dan production dengan penjualan. Karena tadi kan seperti digambarkan di sebelumnya, expenditure cycle dan revenue berhubungan pada saat melakukan pemesanan barang ke supplier. Nah, ketika raw materialnya tiba pada saat proses pembuatan di production, nah harus memastikan bahwa barang yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di revenue cycle. Sehingga kalau dilihat di sini nomor 3 dan 4, manufacturing would inform sales about finished good or goods approaching completion. Jadi kalau misalnya barangnya sudah selesai diproduksi, dari bagian production atau di sini lebih disebut dengan manufacturer, tentunya harus menginformasikan ke bagian penjualan. Nah, ini kalau sudah menggunakan sistem seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, mereka menginformasikannya sudah via sistem. Jadi nanti begitu sudah selesai, bagian produksi mengupdate ke sistem dan bagian penjualan bisa mendapatkan informasi, oh barangnya sudah selesai diproduksi, sudah terupdate ke inventory, misalnya seperti itu. Nah, kemudian
di sini dari manufacture ke expenditure cycle tentunya saling berhubungan banget ya ini ya, karena pada saat expenditure cycle melakukan pemesanan barang ke supplier dan barang itu datang, yang akan menggunakan barang tersebut dari production, dia meminta raw material yang saya butuh apa aja, dan nanti dari expenditure cycle bisa menyediakan. Itu hubungan yang nomor 5 ini. Kemudian dari expenditure cycle ini berhubungan juga dengan general ledger dan financial reporting cycle. Nah, ini nomor 6 ya. Tentunya karena pencatatan pengeluaran itu pasti nanti harus dicatat di reporting atau di financial reporting, di laporan keuangannya pasti harus ada. Begitu juga dari sisi karyawan, pembayaran gaji, pembayaran bonus, itu semuanya yang nomor 7 nih akan dicatat di general ledger and financial reporting cycle. Kalau yang nomor 8 ini terkait dengan penggunaan tenaga kerja yang ada di production cycle. Jadi semua yang aturan lemburnya, kemudian jumlah tenaga kerja yang digunakan, manajer pabrik dan segala macam, itu yang nomor 8 ini. Jadi semua rekapnya harus masuk ke dalam general ledger and financial reporting cycle. Begitu juga di sini revenue cycle, tentunya yang penggunaan transaksinya seperti apa, kemudian penggunaan tenaga kerja seperti apa. Nah, itu laporannya selain dia masuk ke HR, dia juga masuk ke General Ledger and Financial Reporting. Karena kan semua transaksi yang ada di sini, misalnya di sini ada payroll, kemudian provisionnya. Nah, di sini kan juga ada financial statement-nya, laporan keuangan dari pengeluaran dari perusahaan, tentunya sangat detail. Nah, ini tadi yang production, misalnya production di finish good-nya, kemudian raw materialnya itu apa. Jadi ada datanya, berapa sih yang dikeluarkan untuk raw material misalnya. Kemudian ongkos produksi, biaya produksinya berapa. Nah, itu semuanya berhubungan dengan General Ledger and Financial Reporting. Nah, kemudian di sini juga dari sales, dia bisa menyajikan laporan penjualan, ya. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas yang terkait dengan marketing strategi yang dilakukan kepada customer, gitu yang membutuhkan biaya, dan juga itu harus dicatat di financial reporting cycle.